KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda. KPK menjadwalkan akan memanggil Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022. Pemanggilan Hovifah sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu, namun hingga kini ia belum menjalani pemeriksaan. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan kasus korupsi proyek jalan. Terkait kasus ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berjanji akan mengevaluasi jajarannya. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Delihan Natal Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga preservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Atlas saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. KPK masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi tersebut untuk mendalami kasus ini. KPK juga telah menetapkan 5 tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting, selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. Mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan Wali Kota Medan itu juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting yang juga disebut sebagai orang terdekat Bobi. Gimana Bang? Ada komentar Bang? Ya namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran bukan hanya sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya. Informasi selanjutnya pemirsa, Lembaga Survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli. Lembaga Survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan.